Sabtu Mas Indra pulang jam 2 dari rumah sakit, kemudian diantar sama kita keluarga, kakak-kakak, adik, kemudian dari Dila dan anak-anak juga ikut nganter. Dan alhamdulillah juga itu sangat dibantu sama rumah sakit juga untuk kepulangannya Mas Indra sendiri gitu ya, dan dia ada dikasih sedikit farewell kayak gitu. Jadi ya Mas Indra pun pas keluar dari lift itu disambut dengan ucapan selamat, itu bikin dia juga seneng gitu ya. Dia malah terakhirnya itu di ujung jalan mau ke mobil, dia tiba-tiba dibangun sendiri, dia mau jalan sendiri ke mobil gitu. Itu jadi itu tuh dia surprising sih. sendiri. Iya, gitu surprising banget sih. Kita juga nggak nyangka dia mau jalan sendiri gitu, makanya sempet kaget gitu. Tapi kondisinya gimana, Mas? Kondisinya alhamdulillah sehat. Itu juga mungkin salah satu yang dilihat dari tim dokter, makanya mungkin akhirnya boleh pulang lebih cepat karena kondisinya sendiri itu sebenarnya sudah cukup sangat sehat dan stabil. Untuk kan terakhir kan CT scan ya, itu dari sendiri menunjukkan seperti apa sih hasilnya? Kalau dari CT scan sendiri hasilnya sih sudah sangat baik gitu ya. Cuma memang kemarin kan akhirnya ada tindakan operasi yang ketiga itu untuk memasang selang di dalam badannya, itu untuk membuang cairan yang ada di kepala gitu, karena otaknya ini belum sanggup untuk menyerap cairan otaknya. Bukan cairan otak, cairan di kepalanya. Jadi selang itu dipasang di dalam memang secara permanen. Nah, itu akan disalurkan ke saluran pembuangan. Tapi ada perubahan signifikan nggak sih dari yang operasi kedua yang sampai yang ketiga ini, Mas? Jauh ya. Satu, dia mungkin jadi bisa blurry-nya itu mulai hilang gitu ya, sedikit-sedikit udah mulai hilang, tapi memang masih blur gitu. Tapi dia sudah bisa melihat bentuk, kemudian membedakan warna, itu juga dia udah bisa nih sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau untuk reaksi Peti pas dibolehin pulang kayak gimana dia, Mas? Dianya, kalau Mas Indra sendiri pas dibilang boleh pulang ya seneng, alhamdulillah. Tapi sempat nanya pulang emang mau pulang kemana? Karena dia pikirnya masih di rumah aja gitu, padahal lagi di rumah sakit gitu kan. Ya gitu, alhamdulillah. Tapi dia seneng gitu, dia pulang, kemudian ya pastinya bisa jadi main sama anak-anak sih. Tapi respon ketika masih udah sampai rumah seperti apa nih? Nah, respon di rumah itu pas keluar dari mobil, kemudian kan rumahnya itu mesti naik tangga dulu ya, naik tangga gitu kan. Pas turun tuh juga dia ngeliat langsung seneng gitu kan, wah iya di rumah gitu ya. Terus pas naik tangga, ya itu dia masih capek ya, masih cepet capek. Naik tangga langsung ngos-ngosan, agak pusing, akhirnya duduk dulu di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu kita ngobrol dulu lah sama keluarga segala macam, kemudian kasih bujangan-bujangan gitu ya. Nah, setelah itu dia baru pindah ke kamarnya. Nah, pas di kamarnya itu dia duduk di kasurnya, bilang, ini kasur gue katanya gitu kan, kangen gitu. Terus langsung rebahan gitu. Udah, habis itu kita biarin dia istirahat. Berarti bisa bercanda-canda gitu ya, Mas ya? Ya, kalau bercandanya malah pas lagi mau ke mobil itu dia ngajak pemilik rumah sakitnya gitu ya, pegangan tangan, terus dia malah bergaya kayak mau pas Ibra kan. Itu kita ketawa semua. Maksudnya Bang, Aja kasur. Jadi kalau setelah Kak Peti sampai rumah terapi lagi atau gimana sih, Mas? Ya, jadi besok ada rencana fisioterapi di rumah jam 10. Itu sudah janjian sama pihak orang yang akan membantu untuk fisioterapinya. Gitu. Nah, itu dilakukan memang seminggu 3 kali dari orang fisioterapinya, tapi sebaiknya di rumah juga dari keluarga tuh tetap terus melakukan latihan fisioterapinya. Ada batas waktunya fisioterapi sampai berapa lama? Fisioterapi biasanya 1 jam. Untuk berapa bulan gitu. ke depan? Dilihat dari perkembangannya ya. Kalau nanti juga dia udah semakin kuat, udah semakin mantap ininya, langkahnya atau pergerakannya gitu ya, ya bisa jadi lebih cepat. Tapi balik lagi juga kalau memang Mas Indranya motivasinya lagi kendor, lagi kurang, ya bisa jadi lama lagi. Tapi ada pantangan-pantangan dari dokter seperti apa? Kalau pantangan sih cuma itu aja, nggak boleh kecapean dulu. Jadi selama 4 bulan ke depan ini belum bisa terima job dulu, kemudian juga belum bisa diundang ke stasiun TV mungkin atau wawancara gitu. Jadi selama 4 bulan ini benar-benar fokus untuk kesembuhannya dia. Nah, itu boleh kalau mau jalan-jalan keluar, mungkin kayak ke ngunjungi rumah saudara gitu ya, karena kalau di rumah terus kan 4 bulan bosan juga ya gitu ya. Nanti itu masih boleh gitu, tapi yang jelas belum boleh
stres gitu, kemudian dimarah-marahin gitu, itu tuh nggak boleh. Tapi Mas dengan Kak Bekti yang orangnya workaholic ya, Mm-mm. dengan dilarang bekerja dulu 4 bulan, ada gimana sih responnya Iya dia? itu dia sedih sih sebenarnya dengar gitu, selama 4 bulan nih nggak boleh nge-MC dulu gitu tuh. Dia sempat yang kayak, hah serius, terus gimana kerjaan-kerjaan yang ini katanya gitu kan. Terus ya kita udah kasih tahu kalau itu ya udah, kita udah kasih tahu semua ke klien, ya alhamdulillah klien juga mengerti gitu ya dengan keadaannya Mas Indra sekarang gitu. Jadi ya beliau juga menerima lah akhirnya, yang penting gimana caranya fokus biar cepat sembuh. Oke, kalau dilihat dari Mas Indranya sendiri dengan motivasinya dia tuh, dia pengennya lebih cepat sembuh, mudah-mudahan sih nggak nyampe 4 bulan bisa gitu ya. Tapi selama di rumah sakit kemarin sempat menanyakan kerjaan-kerjaan nggak? Kalau selama di rumah sakit ya itu yang awal-awal iya, cuman udah mulai kesini udah tenangan sih, udah nggak terlalu berpikir masalah kontrak yang kemarin-kemarin gitu udah. Kalau untuk makanan gitu ada pantangan nggak sih Mas? Makanan ya kalau kayak ban dalem gitu nggak boleh, tapi kalau makanan yang biasa itu masih boleh, nggak ada pantangan sama sekali dari dokter. Mas kalau dilihat dari badannya Mas Indra kan karena agak kurus gitu. Betul. Turun berat badannya berapa sih? Kemarin sih kalau dari kita juga belum sempat ngecek ya berat badan sebelum sama sekarang ini berapa, tapi memang kelihatan agak kurusan gitu ya. Mungkin karena juga kan kalau makanan di rumah sakit beda nih. Kalau kemarin mungkin dia agak membuncit itu karena jajannya sembarangan, sedangkan kalau di rumah sakit kan bener-bener makanan yang apa ya istilahnya sudah diperhitungkan segala macam. Kalau untuk konsul ke dokter lagi itu dijadwalkan kapan? Insya Allah seminggu ke depan gitu, di Senin depan mungkin. Di rumah diurus sendiri oleh Kadila atau ada suster? Ya, di rumah kita nggak ada pakai tenaga suster ataupun perawat gitu ya. Jadi memang dihandle sama keluarga, terutama sama Dila. Anak-anak sendiri lihat ayahnya udah pulang gimana nih Mas? Itu mereka seneng gitu ya, terutama kakak Daphne ini apalagi gitu ya. Dia pas langsung nyampe rumah tuh kemarin dia langsung naik ke atas, langsung ke kamar nyiapin perlaknya Bang Indra gitu ya. Terus kemudian lagi di kamar pun si Daphne tuh mainnya di kamar gitu ya. Mau deket aja gitu sama ayahnya karena mungkin udah ya hampir sebulan ya. Apalagi pas ngunjungin di rumah sakit sempat nangis ya anak-anak. Ya, si kakak Daphne waktu pertama kali banget ngunjungin ke rumah sakit, kakak Daphne yang emang lebih emosional gitu ya, nangis gitu. Kemarin sempat yang video yang Indra Bektinya mau keluar sempat bercanda-bercanda Iya. ngelawak masih ngelawak Itu dia ya itulah Mas, Bang Indra tuh orangnya satu nggak mau nunjukin kalau dia lagi sakit, terus dia tetap maunya orang taunya dia happy gitu. Jadi pas kemarin pun lagi mau keluar rumah sakit pun dia bangun tiba-tiba itu dari kursi roda, terus megang tangan pemilik rumah sakit, terus berlaga so jadi paskibra gitu kan ya, otomatis kita semua jadi ketawa juga ngeliat itu ya, kaget gitu, di luar ekspektasi gitu ya. Itulah dia maunya terus menghibur, terus bikin orang tuh seneng, ketawa kayak gitu. Tapi sampai suster dan dokter membuat farewell Kak Bekti keluar rumah sakit. Tapi saat sakit pun tetap ketika ada suster tetap memberikan melawak ya. Bener, dokter apa suster itu kalau aku tanya gitu ya, kemarin beberapa suster itu ini nggak sih suka dijailin nggak sih, kadang-kadang suka dijailin aja gitu sama Bang Indra tuh, suka pura-pura nakut-nakutin gitu ya, ih ada apa tuh suster di belakangnya kayak gitu-gitu gitu. Terus atau kadang-kadang nyanyi kayak gitu-gitu Mas Indra tuh ya. Alhamdulillah jadi suster pun yang merawat Mas Indra itu juga mereka jadi malah terhibur gitu. Itu sih. Mas, kalau soal biayanya sendiri apakah sudah? Alhamdulillah biaya juga sudah tercover gitu ya. Satu dari keluarga, bantuan dari keluarga besar, kemudian dari teman-temannya Mas Indra, teman-teman artis, kemudian juga dari masyarakat juga yang kemarin ikut membantu berdonasi gitu ya. Dan dari pihak rumah sakit pun juga kita ada beriin spesial juga gitu ya. Ya alhamdulillah semuanya itu sudah tercover. Mas, dengan Bang Indra yang belum bisa bekerja 4 bulan ke depan nih, berarti kan pemasukan juga menurun ya. Apakah udah ada pemikiran ke sana untuk menanggulanginya gimana? Oh itu udah pasti ya, terutama kita nih dari keluarga juga berpikir juga bagaimana nanti biaya-biaya perobatan selanjutnya gitu ya, kemudian biaya-biaya kehidupannya dia juga gitu ya.
Ya kita dari keluarga mengupayakan segala cara juga gitu, terutama kalau dari Dila sendiri sih dia mungkin akan lebih giat untuk apa mungkin jualan online-nya atau apa endorse segala macam gitu. Kalau saya sendiri saya coba membantu untuk menjalankan satu usahanya gitu, karena kan masih ada pegawai-pegawai lain juga ya gitu. Tapi Kak Indra maksudnya dari masuk rumah sakit sampai butuh waktu 4 bulan, mungkin doanya untuk Harapannya ya Bang Indra harus bisa mulai apa ya, mawas diri, jangan dipaksakan, jangan kecapean. Kalau emang udah capek ya istirahat, jangan dipaksain. Kalau sedih, kalau apa, cerita, jangan disimpan sendiri gitu ya. Namanya kita keluarga pasti akan apa namanya, menampung atau mungkin kan cari solusi sama-sama seperti itu. Kemudian kalau doanya ya semoga Bang Indra bisa cepat pulih, bisa kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat, bisa kembali lagi mewujudkan cita-citanya, yaitu menghibur seluruh masyarakat ini. Oke, sip.